Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak dan Bapak Ibu, orang tua siswa SMK 46 dan SMK 71 yang sedang mengikuti MPLS untuk siswa baru. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad F. Di SMK 46, saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk hari ini, saya akan membawakan materi teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras. Perangkat keras itu hardware. Perangkat keras hardware ini itu contohnya CPU. Ada di situ ada printer. Nah, kemudian perangkat lunak software. Perangkat lunak software itu tentang softwarenya, OS-nya. Ada Windows 7, Windows 8, sekarang Windows 10. Dan begitu juga aplikasi-aplikasinya. Aplikasi ada yang untuk apa, seperti misalkan menulis, itu biasanya di Microsoft Office. Ada di situ nanti untuk menulis, ada Microsoft Word. Kemudian untuk menghitung, itu Microsoft Excel. Dan untuk presentasi, itu PowerPoint. Yaitu dari teknologi. Sekarang fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi, satu, menangkap atau capture. Jadi dalam teknologi informasi dapat mengkompilasikan catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas. Misalkan input dari keyboard, scanner, dan mikrofon itu bisa di capture. Begitu juga dari video itu bisa. Yang kedua, mengolah atau processing. Dalam teknologi informasi dapat mengolah atau memproses data masukan yang diterima kemudian diubah menjadi informasi baru. Oleh data ini bisa berbentuk konversi, menganalisa, menghitung hingga menggabungkan berbagai bentuk informasi dan data. Selanjutnya yang ketiga, menghasilkan. Dalam teknologi informasi akan menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalkan grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah menyimpan atau storage. Teknologi informasi dapat merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, data yang disimpan dalam bentuk CD, flash disk, hard disk, ya, dan lain sebagainya bisa disimpan untuk media penyimpanan. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Teknologi informasi mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Misalnya, mencari data klien yang belum melakukan pembayaran. Ya, itu. Keenam, sebagai transmisi atau transmission. Teknologi informasi dapat menyimpan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya, mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Manfaat teknologi informasi. Satu, berkomunikasi menjadi lebih mudah. Jadi dengan teknologi informasi kita dapat berkomunikasi. Yang dulu hanya, kadang yang ini dulu kita hanya komunikasi di sini. Sekarang Anda bisa langsung ke seluruh dunia, bisa komunikasi. Nah, itu berarti komunikasi itu lebih mudah. Kemudian memudahkan dalam akses informasi. Sekarang dengan ada media Google, Anda bisa mencari informasi apa aja. Semua ada di Google. Nah, itu atau sebagai searching. Jadi Anda tinggal cari, ya, apa aja bisa
media apa aja bisa diketik. Apa yang Anda cari bisa klik. Sampai ke motor juga bisa diketahui. Apalagi kalau masalah misalkan ada penyakit apa, nyari obatnya ada. Cuma untuk yang sekarang, untuk COVID sedang diusahakan ada. Selanjutnya, berbagi informasi secara efektif. Jadi dengan media teknologi informasi akan lebih cepat, berarti lebih efektif. Kalau dulu kita misalkan kita mau ke itu harus menggunakan Telegram itu masih lama. Kalau sekarang langsung dengan WA, Anda langsung telepon dengan handphone, Anda bisa langsung sampai sana. Apalagi dengan video call, WA, itu semua dengan teknologi itu informasi akan lebih cepat. Selanjutnya, komunikasi tanpa batas. Sekarang Anda sudah tidak ada lagi batas. Ya, itu dari manfaat komunikasi. Oke, untuk selanjutnya komunikasi tanpa batas juga Anda bisa sebagai media sosial. Contohnya, Anda bisa mencari uang, misalkan Anda dengan endorse dari suatu perusahaan atau endorse dari misalkan alat kecantikan, itu juga Anda bisa. Kemudian dari media sosial juga ada beberapa macam ya media sosial. Satu yang mungkin yang sangat ini Anda WA. WA itu sekarang sudah membumi, mungkin miliaran orang menggunakan WA, WhatsApp itu. Selanjutnya Facebook. Facebook itu sekarang sudah membuming kemana-mana Facebook. Selanjutnya ada lagi Twitter. Kemudian ada yang baru-baru kadang aplikasi TikTok itu juga Anda bisa gunakan. Kemudian Anda ingin lebih mudah lagi ingin menyanyi. Sekarang sudah ada aplikasinya di media informasi ini. Anda bisa menggunakan untuk menyanyi. Sekarang tidak usah lagi Anda datang ke tempat nyanyi begitu, tidak usah. Selanjutnya, Anda juga bisa menggunakan Instagram, Anda bisa menjadi selebgram, ya bisa digunakan. Di situ Anda nanti bisa mencari untuk endorse-nya, selebgramnya Anda misalkan tentang alat-alat kosmetik, Anda bisa gunakan di situ. Kemudian Anda bisa juga sebagai YouTuber, ya. Coba sekarang, dulu itu Raffi Ahmad, kalau sudah pengikutnya atau subscribernya udah jutaan kan lumayan, dia bisa sampai penghasilannya miliaran. Kemudian ada lagi ya yang perempuan itu Ria Ricis, itu kan dari sekecil ini dia sekarang sudah miliaran itu hanya dengan menjadi seorang selebgram. Kemudian Anda juga bisa berjualan di situ, ya. Anda bisa berjualan online. Nanti ketemuan dengan cara COD. COD apa COD? Cash on delivery. Anda pas datang, pas bayar. Nah, itu bisa disebut COD, cash on delivery. Kemudian Anda juga bisa menjual untuk ada yang jurusan pemasaran ya di sini. Ada. Nah, itu Anda juga bisa untuk menjual misalkan makanan. Kemudian Anda dikirimnya menggunakan online juga, menggunakan Grab atau menggunakan ojek online yang lainnya. Itu kan bisa, ya. Jadi, kemudian Anda juga bisa membuat website tentang penjualan, ya. Dulu itu yang namanya Alibaba, ya, itu dulu dari orang kecil banget. Sekarang lihat aja di Cina, dia orang terkaya di Cina. Siapa namanya? Jack Ma, ya. Itu dari orang yang kecil. Nah, kemudian ada lagi dari mulai pertemuan biasa. Si Facebook ini dia namanya siapa? Mark Zuckerberg. Itu dari pertemuan yang kecil, pertemuan dibuatlah suatu ini, akhirnya dibuat jadi sekarang menjadi Facebook yang begitu besar dan itu penghasilannya begitu banyak. Itu karena teknologi informasi. Begitu juga seperti yang menciptakan Microsoft. Yang menciptakan Microsoft siapa? Yang menciptakan Microsoft? Bill Gates. Bill Gates itu dulu dari dia hanya membuat suatu program kecil, sekarang sudah mendunia dan sekarang menjadi orang terkaya juga di dunia, ya.
Jadi itu, Anda jangan digunakan Anda itu hanya sebagai pengguna, hanya sebagai user. Nah, kalau ingin Anda bekerja sebagai user juga Anda digunakan cari yang dapat menghasilkan, gitu, yang dapat menghasilkan uang, ya kan? Jadi selebgram yang benar. Nah, kemudian ada dampak positif. Nah, sekarang kan dampak positifnya nih sudah, ada lagi dampak negatifnya, ya. Dalam menggunakan media sosial, Anda harus hati-hati. Dalam menggunakan media sosial, Anda betul-betul harus hati-hati. Satu, jangan sampai ada unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu jangan, ya. Itu ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Nanti Anda bisa masuk ke situ. Ada lagi nanti orang sedang sholat, Anda rekam dengan diketahui. Nah, itu Anda bisa kena undang-undang ITE bagian syara, ya. Itu. Kemudian ada juga jangan sampai bullying, ya, menghina. Nah, data Anda kan tadi sudah Bapak jelaskan di awal itu, kalau data dari elektronik ini bisa dilacak, ya. Anda hapus itu akan ada data-data di yang lain, akan tersimpan atau terstorage gitu. Jadi jangan sampai Anda membuat misalkan, ya, asusila. Nah, itu jangan. Itu data Anda akan tersimpan. Nanti ada teman-teman, ya, seperti itu, ya. Jadi usahakan untuk yang itu juga jangan. Tadi bullying juga jangan menggunakan itu. Kemudian ada lagi, selain itu, Anda informasi-informasi yang memang belum betul, misalkan hoax, ya. Sekarang kan banyak, wah itu hoax. Nah, itu yang seperti itu juga jangan Anda gunakan. Carilah Anda hal-hal yang baik gitu, ya. Selanjutnya, YouTuber yang dari Bandung itu kan sudah sangat keterlaluan, dia ngeprank lah istilahnya, ngeprank ke tunasusila, ya. Dia ngeprank ngasih suatu bingkisan yang isinya sampah, kan akhirnya YouTuber tersebut bisa masuk penjara. Nah, itu yang dampak negatif itu yang harus Anda hindari, gitu, ya. Jangan sampai nanti Anda saya menggunakan media sosial atau medsos seenak Anda. Tidak bisa itu. Anda tidak bisa menggunakan media sosial sesuka hati Anda atau sesuka udel Anda, itu tidak bisa. Jadi Anda menggunakan media sosial secara bijak, ya. Kemudian ada juga yang baru, aplikasi yang baru, Anda dalam TikTok. Gunakan TikTok itu yang baik. Jangan sampai Anda ada yang ini sampai asusila juga itu bisa. Nah, itu yang harus Anda bisa memilah. Sekarang kita sedang mengalami dampak krisis, dampak dari penyakit COVID-19. Kita sekarang melaksanakan PJJ, melaksanakan daring, dan luring yang jarang. Jadi sekarang kita daring. Nah, daring itu kita bisa menggunakan satu medianya, Zoom meeting, kemudian Webex, kemudian Anda juga bisa menggunakan YouTube sebagai media untuk pembelajaran Anda, ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan media-media yang lain untuk pelajaran Anda, dari misalkan buku elektronik, itu silakan Anda cari di situ. Kemudian bagaimana pelajaran-pelajaran yang lain yang untuk menambah keilmuan Anda, gitu, ya. Jadi usahakan dari teknologi informatika ini Anda usahakan cari yang baiknya, ya. Terima kasih. Barangkali ada saran apa, silakan Anda tulis di bawah, dan jangan lupa channel ini like and subscribe. Terima kasih.